Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Kak Moloy di channel Med TV. Di video kali ini aku mau bahas tentang sifat-sifat eksponen, dan di video ini juga ada latihan soalnya, ada contoh soal yang akan aku bahas. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua, ini soal yang ketiga, ini soal yang keempat, dan ini soal yang kelima. Jadi pastikan kamu ikuti sampai selesai supaya kamu bisa ke 5 nomor tersebut. Dan nanti di akhir video kamu boleh tinggalkan jejak di video ini, boleh like, boleh komen, boleh subscribe channel ini. Oke, langsung aku bahas materinya ya. Jadi yang pertama ini bilangan sifat-sifat eksponen. Kalau bilangan pokoknya sama, maka kalau dikali pangkatnya bisa dijumlah. Contoh misalkan 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 7. Nah, asalkan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa dijumlah seperti ini. Jadi 2 pangkat 12. Yang nomor 2, kalau dibagi pangkatnya bisa dikurang. Jadi misalkan 5 pangkat 4 gitu ya, dibagi 5 pangkat 3, maka ini bisa di 5 pangkat 4 dikurang 3 jadi 5 pangkat 1. Nah, biasa 5 pangkat 1 tidak ditulis seperti itu. Nah, yang ketiga, kalau ada pangkat terus dipangkatin lagi, ini pangkatnya dikali ya. Misalkan 7 pangkat 2 dipangkatin 3, maka ini jadi 7 pangkat 2 kali 3, 7 pangkat 6 seperti itu. Nah, yang keempat, kalau pangkatnya sama ya, kalau tadi kan bilangan pokoknya yang sama, sekarang kalau pangkatnya yang sama, 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Nah, ini pangkatnya sama, ini kita bisa jadikan satu kelompok, 2 kali 3 pangkat 5 seperti itu. Jadi nanti hasilnya 6 pangkat 5. Yang nomor 5, begitu juga di pembagian ya. Kalau pangkatnya sama bisa dikelompokkan, 2 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 5. Asalkan pangkatnya sama bisa dikelompokkan jadi 2/7 pangkat 5 seperti ini. Yang keenam, ini kalau di bawah positif bisa pindahin ke atas jadi negatif. Misalkan 1/2 pangkat min 2 pangkat, misalkan 2 pangkat 3, maka bisa dipindahkan ke atas jadi 2 pangkat min 3. Nah, sebaliknya kalau negatif di bawah, 1/, misalkan 5 pangkat min 2, nah ini bisa dipindahkan ke atas jadi pangkat positif seperti itu. Nah, yang ke-8, semua yang dipangkatin 0 ini 1. Jadi misalkan 4 pangkat 0 ini 1, 5 pangkat 0 ini 1. Nah, mungkin kalian bertanya kenapa sih yang semua yang dipangkatin 0 1? Misalkan 7 bagi 7, ini kan kalau menurut sifat yang nomor 2, kalau dibagi pangkatnya bisa dikurang ya. Kita tahu 7 bagi 7 kan 1 ya, tapi kalau kita pakai prinsip nomor 2, maka ini jadi 7 pangkat, ini kalau tidak ditulis berarti pangkat 1. Nah, 1 kurang 1 kan jadi 7 pangkat 0 ya. 7 pangkat 0 itu 1. Begitu juga kalau misalnya 8 bagi 8, ini kan 1 nih. Kalau kita pakai sifat nomor 2, maka pangkatnya dikurang, 1 kurang 1 jadi 8 pangkat 0. 8 pangkat 0 1. Nah, berarti semua yang dipangkatin 0 1. Ini maksud nomor 8. Sekarang yang nomor 9 ya. Yang nomor 9 ini, kalau di dalam akar kita bisa keluarin jadi pangkat pecahan ya. Misalkan akar 7 ya, ini pangkat 2, 7 pangkat 2 dari akar 3 ya. Maka ini bisa dikeluarkan dari akar jadi 7 pangkat 2/3 seperti ini. Oke, ini sifat-sifat eksponen. Sekarang kita terapkan di dalam penyelesaian soal-soal ya.
Oke, ini soal yang pertama yang akan kita bahas. Ini kan 36 nih, 36 X nya 36, Y nya 125. Berarti kita bisa langsung X nya 36 ini kita bisa buat 6 pangkat 2 ya. 125 kita bisa buat 5 pangkat 3, sehingga ini menjadi X pangkat X nya 6 pangkat 2 dipangkatin sama min 3 per 2, min 3 per 2 kali Y nya 5 pangkat 3, 5 pangkat 3 kan 5 pangkat 3 dikali 2 ya, jadi 5 pangkat 6 ya. 5 pangkat 6, atau enggak aku tulis dulu deh di sini, 5 pangkat 3 dipangkatin 2 lalu diakarin seperti ini, akar 3 dibagi Y nya itu 5 pangkat 3 dipangkatin sepertiga dikurang X nya 6 pangkat 2 dipangkatin seper 2. Maka ini kita bisa, kalau pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya bisa dicoret ya, jadi bisa dikali, jadi 2 dikali minus 3 per 2, 2 nya dicoret jadi 6 pangkat minus 3. Ini jadi 6 pangkat minus 3 dikali 5 pangkat, ini kan dikali 3 kali 2 jadi 5 pangkat 6 dibagi 3 jadi 5 pangkat 2 ya, 3 nya dicoret, per ini 3 nya dicoret jadi 5 pangkat 1 min 2 nya juga dicoret jadi 6 ya, karena pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali ya, 2 kali setengah kan jadi 1 ya, 6 pangkat 1, satunya tidak ditulis. Ini 5 kurang 6 minus ya, minus kita tulis di depan minus, ini jadi 5 pangkat 2, 6 pangkat min 3 nya kita pindahkan ke bawah jadi positif, 6 pangkat 3 ya. Nah maka ini jadi minus 25 per 216, berarti jawabannya yang B. Oke, sekarang kita lihat nomor 2. Bentuk sederhana dari ini adalah, nah ini kita kali masuk dulu ya pangkatnya, 2 pangkat 4 kali minus 1 jadi minus 4, X pangkat 1 jadi X pangkat minus 1, Y pangkat minus 5 kali minus 1 jadi Y pangkat 5, positif ya. 3 pangkat 5 dikali minus 1 jadi 3 pangkat min 5, Y pangkat min 2 ya. Lalu dikali, ini juga kita buka, 2 pangkat 4 jadi 2 pangkat 4, ini X pangkat min 4, min 1 kali 2 jadi Y pangkat min 2 per 3 pangkat 2 X pangkat min 2 Y pangkat 2. Kemudian kita tukar yang negatif, kita pindah-pindahin ya. Ini karena ini kali, kita jadikan satu barisan aja seperti ini. Ini negatif di bawah kita pindah ke atas, 3 pangkat 5, ini kita pindah ke bawah, 2 pangkat 4. Ini negatif di atas kita pindahin ke bawah, X pangkat 1 ini pindahin ke atas, ini positif tetap di atas. 2 pangkat 4, 2 pangkat 4, ini yang 3 pangkat 2 tetap ya, ini negatif kita pindah ke bawah, X pangkat 4, negatif di bawah kita pindah ke atas jadi X pangkat 2, ini kita pindah ke bawah, yang Y pangkat 2 ini tetap, ini kita pindah ke bawah Y pangkat 2. Nah sekarang kita tinggal hitung 3 pangkat 5 sama 3 pangkat 2 jadi 3 pangkat 3 ya. Terus yang 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 4 ini habis ya, dicoret. Sekarang yang X nya, di atas X pangkat 2, di bawah X pangkat 1 sama 4, 1 sama 4 kan jadi X pangkat 5 ya, berarti yang atas habis, yang bawah jadi X pangkat 3 ya, karena ini kan 5 kurang 2 kan jadi X pangkat 3 yang di bawah.
Terus ini Y pangkat 2 sama Y pangkat 2. Ini Y pangkat 2 sama Y pangkat 2. Ini Y-nya Y pangkat 5, yang ini yang di atas ya. Yang di atas Y pangkat 5. Nah, ini pangkat 5, yang ini pangkat 2. Yang 2 di bawah pindah ke atas jadi Y pangkat 2. Nah, ini Y-nya jadi Y pangkat 7. Y pangkat 7, ini Y pangkat 4. 7 kurang 4 jadi 3 ya. Y pangkat 3. 3 pangkat 3 ini 27. Y pangkat 3 per X pangkat 3. Berarti jawabannya yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Bentuk sederhana dari ini X pangkat min 1. Ini kita bisa buat 1 per X tambah 1 per Y per, ini minus ya. Terus ini 1 per X tambah 1 per Y. Nah, ini kan ada pecahan di dalam pecahan. Kita buat supaya nggak ada dua pecahan seperti ini ya. Kita kali dengan XY dibagi XY. Ini kan kita kali dengan 1 ya. Kita tidak merubah nilai ini, hanya merubah bentuknya saja. XY dikali 1 per X. X-nya coret, sisa Y. Min XY dikali 1 per Y. Y-nya coret, berarti ini jadi X. XY dikali 1 per X. X-nya coret, berarti jadi Y. Tambah 1 per Y dikali XY. Ini jadi Y-nya coret, jadi sisa X. Berarti jawabannya Y kurang X per Y tambah X yang D. Oke, sekarang yang nomor 4. Nah, ini sama ya, kita buka dulu kurungnya, kita pangkatin dulu. Atau kita bisa sederhanakan dulu, dalamnya juga boleh ya. Ini jadi 2 per 3. 2 per 3, terus ini jadi X pangkat 3. Atau enggak kita langsung buka saja, biar sekali kerja ya, jadi tidak berkali-kali. Nanti kita sederhanakan lalu kita buka kurungnya lagi, nanti dikali lagi. Jadi sekali aja kita langsung kita buka dulu saja. 2 pangkat 3, ini X pangkat 3 Y pangkat 6 per 3 pangkat 3 X pangkat 2 kali 3 jadi X pangkat 6 Y pangkat 3 dibagi. Nah, bagi ini teman-teman bisa rubah jadi kali ya, bisa rubah jadi kali, tapi ini ditukar nanti, yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah, tapi tandanya tidak berubah. Misalnya tadi kan kalau kita belajar yang di bawah pindah ke atas jadi negatif ya pangkatnya. Nah, ini tidak berlaku seperti itu karena kita pindah ke atas berdasarkan bagi ini, bagi dirubah jadi kali. Ini 4 pangkat 2, ini 4 ini aku bikin 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 dipangkatin 2 lagi jadi 2 pangkat 4, kita pindahkan ke bawah. Terus ini X pangkat 2, ini Y pangkat 2. Nah, ini kenapa dipindahin ke bawah? Karena ini dari bagi rubah jadi kali. Terus ini 3 pangkat 2, X pangkat 4, Y pangkat 6. Nah, di sini kita tinggal sederhanakan angkanya dulu. Yang X pangkat 3 sama yang 2 pangkat 3 ini sama 2 pangkat 4, yang atas habis, sisa yang bawah jadi 2 ya. Terus yang 3 pangkat 3 sama 3 pangkat 2 ini habis, yang atas, sisa yang bawah lagi, sisa 3. Nah, terus yang X ini X pangkat 3 sama X pangkat 4 jadi X pangkat 7 ya. Yang bawah 6 sama 2 jadi X pangkat 8, berarti yang atas habis ya, sisa yang bawah X. Nah, sekarang Y nya 6 sama 6 jadi Y pangkat 12, yang bawah 3 sama 2 X pangkat 5, 12 dikurang 5 jadi Y pangkat 7, berarti ini Y pangkat 7 per 6X. Jawabannya yang Y pangkat 7 per 6X yang E ya.
Sekarang kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 5. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Ingat, ini ditambah berarti kan kita bisa rubah jadi kali 3 pangkat 1 kali 3 pangkat X ya. Ini kan sama aja 3 pangkat X plus 1 ya, seperti itu. Ditambah ini kita rubah jadi kali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat X, tambah yang ini juga sama 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat X per 39 sama dengan 27. Ini 3 pangkat X, 3 pangkat X, 3 pangkat X kita tarik keluar, 3 pangkat X berarti ini jadi 3, ini 3 pangkat 2 9 tambah ini 3 pangkat 3 27 per 39 sama dengan 27. 27 tambah 9 tambah 3 ini kan 39 ya, bagi 39 sama dengan 27. Ini bisa dicoret, 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 3, berarti X nya sama dengan 3, seperti itu. Itu jawabannya B. Oke, sekian video dari kakak, semoga ini bermanfaat untuk kalian belajar, dan kalau teman-teman merasa ini bermanfaat untuk kamu belajar, boleh tinggalkan jejak di video ini, boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.